Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti terdiri dari dua area yaitu area outdoor dan area indoor. Area outdoor terdiri dari pameran taman sedangkan area indoor berupa Museum Lubang Buaya dan Paseban. Beberapa area yang bisa dikunjungi di Monumen Pancasila Sakti antara lain 1. Sumur Maut. Di area outdoor, tempat yang pertama yang dapat dikunjungi adalah sebuah cungkup yang di dalamnya terdapat sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Maut. Di sumur inilah lokasi jenazah para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya dikuburkan. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan tanggal 30 September tahun 1965 G30S. Kedalaman sumur Lubang Buaya adalah 12 meter dan berdiameter 75 cm. Di atas sumur Lubang Buaya terdapat sebuah plakat yang bertuliskan, "Cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Selain sumur Lubang Buaya, di kawasan Monumen Pancasila Sakti juga terdapat rumah penyiksaan. Lokasi menawan dan menyiksa para perwira TNI sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. 2. Rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan ini sebelumnya merupakan rumah milik Bapak Bambang Harjono yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah rakyat, sekarang sekolah SD. Namun, karena Bapak Bambang Harjono adalah seorang simpatisan PKI, rumahnya pun diserahkan kepada PKI dan digunakan oleh para pasukan PKI. 3. Pos Komando. Pos Komando adalah rumah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya bernama Bapak Suep. Pada peristiwa G30 SPKI, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal TNI AD. Pos Komando ini masih dipertahankan keasliannya sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli seperti meja, kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, dan balai kamar depan. 4. Dapur umum. Rumah ini oleh gerombolan PKI digunakan sebagai dapur umum bagi para anggota pasukan pemberontakan. Rumah ini juga dipertahankan keasliannya mulai dari bentuk dan isi rumahnya sampai beberapa perabotan yang ada di dalamnya. 5. Mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Kendaraan yang ada di Monumen Pancasila Sakti adalah replika truk besar dengan tulisan PN Artayasa. Truk ini dicuri dan digunakan PKI untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan dari kediamannya menuju daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kemudian ada 2 mobil tua yakni mobil dinas milik Jenderal TNI Ahmad Yani dan mobil dinas milik Pangkostrat Maijen TNI Soeharto. Mobil ini digunakan Maijen TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada 1965 di Jakarta. 6. Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini terletak 45 meter, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, sebelah utara dari cungkup Sumur Maut. Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. 7. Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. 8. Museum Paseban. Di Museum Paseban terdapat ruang relik. Ruangan ini sendiri berisi berbagai macam barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka diculik. Selain pakaian dan barang-barang pribadi juga terdapat hasil visum dari para korban, peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, foto-foto pribadi dan foto jenazah setelah dikeluarkan dari sumur maut. Demikian informasi mengenai Lubang Buaya dan Monumen Pancasila Sakti yang dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi serta peristiwa G30 SPKI.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.